Oke. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam. Para pemirsa, saat ini saya sedang ngobrol dengan seorang yang punya talenta dan juga sebagai entrepreneur muda, pengusaha muda yang dalam bidang kuliner ya Mas ya? Dalam bidang kuliner. Bergerak bidang apa Mas? Bergerak di bidang apa itu? Sate kere. Sate kere. Iya. Mas Andi ini menggeluti di bidang kuliner. Iya. Dalam hal ini sate kere ini sudah berapa lama ini? Kira-kira ya 13 tahunan ini. 13 tahun ya. Iya. Berarti waktu yang sudah lumayan matang dalam hal bisnis kuliner. Di saat masa-masa yang sulit saat ini untuk berusaha, kemudian bekerja, banyak pengusaha-pengusaha besar yang sangat terganggu atau terpapar dengan adanya COVID ini. Apakah ada hal-hal yang juga terpengaruh dengan usaha Mas Andi ini? Sama sekali nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Kenapa itu terjadi? Padahal banyak pengusaha atau usaha-usaha di sektor lain sangat terpapar dengan COVID ini. Ya lancar terus itu deh. Gitu ya? Iya. Yang penting kan kita rasa gitu itu harus dijaga dan kualitas. Jadi harganya murah. Gitu ya? Iya. Kunci itu ya? Iya, kunci. Kualitas rasa tetap mutu kualitas rasa itu dijaga. Kemudian harganya terjangkau gitu ya. Oke. Jadi itu kunci para pemirsa sekalian untuk mengambil peluang bisnis, bagaimana mencari sesuatu yang memang tidak banyak kompetitor, kemudian tetap menjaga kualitas khususnya rasa karena ini di bidang kuliner. Terus juga tentang harga. Kalau harganya kemudian kompetitif, rakyat gitu ya, terjangkau. Pasti secara otomatis dari kecil yang dewasa kan terjangkau. Oke. Ini sebagai gambaran seperti apa ini? Yang dinamakan sate kan kebanyakan sate kambing, sate ayam, seperti itu. Sate kere ini apa ini? Bikin penasaran. Sebenarnya kan sate kere itu sate gembus. Tempe gembus. Tempe gembus itu itu dibacem terus dibakar. Cuman kan zaman sekarang anak muda jarang yang suka tempe gembus. Jadi yang pasti itu sate usus, kepala sama sate tahu. Ayam itu berarti ya. Usus ayam pokoknya ya. Kemudian saat ini cara penyajiannya gimana ini? Apa sate saja atau nanti ada pelengkapnya, misalnya ada nasi atau lontongnya seperti itu? Cuma sate aja ya. Sate usus, tahu sama kepala. Ini sangat menarik. Sangat menarik sekali karena kebanyakan sate ini ayam yang daging itu atau kambing. Kalau saya melihat sekarang porsi-porsi untuk jenis itu kan lumayan, kalau saya melihat juga menengah ke atas begitu. Ketika orang mau kuliner untuk sate ini paling tidak ya 25 lah gitu kan untuk satu porsinya. Ketika penjenengan ada terobosan sate kere yang ternyata di situ ada sate usus, kemudian ada kepala dan sebagainya. Kalau saya melihat ini kan bahan bakunya itu kan bahan baku murah gitu. Murah, makanya itulah yang dinamakan sate kere. Gitu ya. Kalau sate ayam kan nanti jadi sate orang kaya. Gitu. Berapa itu sebenarnya kalau boleh saya tahu, misalnya satu porsi berapa tusuk, terus kemudian harganya berapa itu? Itu cuman tergantung yang beli satu tusuk juga boleh 500 rupiah gitu ya. Jadi tidak pernah menolak konsumen. Oke. Berapa itu? Kalau misalnya satu porsi biasanya misalnya 10 berarti ya kalau 10 tusuk kan cuma 5.000 ya. Cuma 5.000. Sangat menarik sekali itu. Iya. 5.000 tergantung yang mau beli, pengennya berapa gitu. Padahal usus ini kalau di tempat penyembelian itu bagian
bagian yang sebetulnya agak ibaratnya sudah disisihkan karena memang untuk punya segmen sendiri. Ya. Tapi saya melihat juga sering ada dibuat apa ini semacam keripik usus itu ada juga gitu ya. Oke. Segmen Mas Andi saat ini menengah ke bawah atau all segment. Jadi untuk semua kalangan itu biasanya selama ini Anda melayani itu gimana? Untuk semua kalangan, dari yang kecil sampai yang dewasa itu ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya, Mas Andi sudah berkeluarga? Sudah. Punya istri, punya anak berapa? Anaknya 2. Iya. Dengan kegiatan usaha seperti ini, gimana progres untuk dalam tanda kutip menghidupi keluarga tanpa harus saya bekerja di sebuah pabrik ataupun bekerja pada orang lain gitu? Ya, bisa mencukupi. Alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillah sudah mencukupi. Memang setiap harinya bisa omset penerimaan itu sekitar berapa itu? Untuk saat ini kadang 2.600 tusukan. 2.600 itu per hari? Iya, cuman siang itu sampai malam habis itu. Gitu ya. Nanti jadi uang kadang ya 1.300.000 gitu, 1.250.000 gitu. Luar biasa sekali ya. Padahal kalau ini kita melihat untuk mendapatkan omset penjualan seperti itu dengan nilai bahan baku sekitar berapa itu? Ya 500-an ya, bisa kali lipat lah ya. Iya. Kalau orang Jawa maruk hati gitu ya. Itu. Kalau mau sebetulnya kita sebagai anak muda dan sebagainya, untuk rekan-rekan muda yang saat ini kesulitan mau mencari pekerjaan, saat ini kan hampir sama gini. Cari kerjaan sana, mau ini banyak yang dirumahkan di PHK, sebetulnya ini peluang bisnis juga gitu ya. Yang penting kan nggak malu. Iya. Sama tidak malu ya, kita juga modal betul, kita kerja keras. Kalau kebanyakan kan anak muda zaman sekarang kalau jualan gini laku terus, nanti kalau nggak laku sekali udah motong, kebanyakan gitu. Putus asa. Iya, putus asa. Gitu ya. Namanya jualan kan kadang ada yang sepi, dengan rame kan biasa. Gitu Mas. Oke. Punya rencana ke depan ini ketika Mas Andi ini melihat ternyata juga peluang usaha ini menjanjikan, tentunya bisa untuk menghidupi keluarga begitu. Apakah ada rencana untuk ekspansi, untuk pengembangan usahanya? Ya, untuk saat ini belum. Biar semua ngumpul ke Sambi dulu. Oh gitu ya. Kalau banyak orang yang pengen ikut jualan gitu, pengen kulaan gitu lah. Gitu ya. Cuman kita ntar aja. Gitu. Iya. Mungkin sekalian dimatangkan, biar matang dulu. Yang sudah terbentuk pasar, apalagi kalau sudah muncul brand, namanya misalnya spesialis sate usus Mas Andi seperti itulah, itu nanti ketika membuka cabang di mana itu sudah gitu kan ya. Cari nanti nggak usah jauh-jauh ke sini, di Simo ada, di Sambi ada gitu ya. Untuk saat ini kan tenaganya masih 2. Sudah merekrut tenaga untuk membantu ya. 2 orang. Luar biasa. Salut ini untuk Mas Andi betul-betulnya. Mau produksi sendirian nggak mampu. Gitu. Kalau sehari sampai 2.600-an tusuk kualan harus pakai tenaga. Jadi bahan-bahan kan sekarang udah diantar ke rumah semua. Gitu ya? Iya. Dari areng, usus, kepala kan udah diantar semua dari bahan-bahannya. Oke. Saat ini mungkin para pemirsa kepingin membuktikan, mau melihat seperti apa sih usaha sate kere ini, punyanya Mas Andi ini. Ini mangkalnya di mana ini? Mangkalnya di depan SD 2 Sambi. SD 2 Sambi, SD Negeri 2 Sambi itu ya. Buka mulai jam 2 sampai habis. Tuh. Jangan lupa, para pemirsa, kalau Anda penasaran, langsung datang saja. Langsung saja ke sate kere depan Andi di depan SD 2 Sambi. Oke. Kalau ketika sudah dikenal oleh konsumen, oleh
pelanggan. Kemudian namanya saja sate kere gitu ya. Tapi itu ternyata juga tidak menutup kemungkinan untuk kalangan menengah ke atas. Menengah ke atas. Juga kepengin penasaran mencicipi seperti apa. Mungkin di situ ada yang bermobil begitu. Ada. Kemudian mampir gitu. Nah, Anda apa tidak mempunyai keinginan menyiapkan tempat yang lebih representatif, layak ketika dikunjungi seperti itu, tamu-tamu yang seperti itu? Punya rencana itu? Ya, punya rencana. Cuman saat ini belum. Apa kesulitan Anda? Kendala Anda apa ini? Tempatnya. Tempat. Kan pengen rencana kan ya pengen beli sendiri lah. Gitu. Tanah dekat jalan, biarpun sedikit punya sendiri kan enak. Kalau belum punya kan mending gitu kan gak bayar. Gitu gratis. Selama ada yang gratis dulu. Oke. Jadi bagaimana membentuk pasar? Peluang ini belum begitu banyak kompetitornya, bisa muncul, dikenal, tapi berusaha untuk meminimalisir biaya operasional. Itu memang tahapan-tahapan yang cermat dalam memulai sebuah usaha ini. Dulu juga mulai dari nol itu. Gitu ya. Dari nol keliling ke kampung. Sudah memang merintisnya keliling ya. Pakai keliling, sepeda gitu. Sepeda motor pakai gerobak. Itu udah 10 tahunan lebih. Keliling. Memang Mas Andi ini udah banyak dikenal ya. Gitu ya. Keliling hujan ya nekat berangkat gitu. Anda ini kenapa punya inisiatif yang kalau saya melihat ini out the box ini, keluar dari sebuah kelaziman umumnya orang jualan sate gitu. Ini gimana ini tahapan-tahapan Anda menemukan itu gitu? Atau memang jatuh bangunnya sudah lama, atau memang Anda pernah semacam melihat di suatu tempat semacam kayak studi banding, kemudian Anda mencoba di sini? Belum pernah cuman dulu kan pengen jualan, cuman yang belum ada gitu di pasaran, belum ada gitu. Kalau nggak ada saingannya kan pasti laku. Terus jaga kualitas itu juga, rasa sama pelanggan juga harus ramah. Itu ya. Iya. Itu memang kunci utama untuk merintis ataupun juga menjamin sebuah keberhasilan dalam sebuah usaha gitu. Maaf, saya lebih dalam untuk mengetahui profil Anda, biar menjadi inspirasi untuk para kaula muda juga, bahwa jangan takut untuk memulai usaha, jangan gengsi atau malu, jangan malu. Karena sebetulnya ketika kita ada kemauan dan kita juga menekuni betul, insya Allah juga akan menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan gitu ya. Oke. Baik, Mas Andi, luar biasa informasi dan juga berbagi pengalamannya kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Oke. Terus kemudian mungkin di sesi-sesi terakhir, ketika ada teman-teman ataupun rekanan kaula muda ini untuk mendapatkan bahan baku, bahan baku untuk pembuatan sate kere ini, tadi lebih ke usus sama kepala ya? Usus, some tahu sama kepala. Some tahu sama kepala. Jadi ada tiga varian. Tiga varian ya. Nanti kalau kepala juga kepala utuh kemudian disundui gitu. Terus gitu. Dibakar ya. Itu udah malah makanan-makanan yang unik dan khas gitu ya. Khas. Ini Anda menyembelih sendiri atau Anda kerjasama dengan sebuah usaha penyembelihan ayam? Ya, itu kerjasama sama pembelian ayam. Kembali sebuah keuntungan lagi ya. Jadi diantar ke rumah gitu ya. Luar biasa. Kalau belinya banyak kan pasti diantar ke rumah juga gitu. Kalau bahan baku some dari pasar Sambi udah diantar juga. Itu ya. Dengan bermitra dengan rekan usaha penyembelihan ayam itu ya. Dia untung karena dia sudah fokus untuk ngurusi yang pokok saja, daging itu ayam. Terus kemudian untuk yang di item ini ternyata Anda terima untuk ditingkatkan nilai jualnya. Gitu.
Itu kalau Anda buka tadi jam 2 siang ya? Iya, mulai jam 2 siang. Jam 2 siang. Sampai habis. Kadang ya kemarin semalam jam 8 udah habis. Kadang jam 9, 10 gitu paling. Anda ini untuk menyiapkan itu semua untuk bisa tampil melayani jam 2 itu. Kesiapan Anda sejak awal itu mulai jam berapa itu? Tuh kalau tenaga datang tuh jam 6:30 pagi. Jam 6:30. Jam 6:30 pagi itu sudah standby ternyata. Untuk tayang jam 2 itu jam 6:30 sudah mulai ya di dapurnya. Tuh tusuk-tusuk. Nanti jam 1:30 saya udah mulai sana siap-siap gitu ya. Yang di rumah juga belum selesai, nanti nyusul lagi dagangannya gitu nanti sambil ada yang sudah kloter pertama kemudian nanti kirim lagi gitu ya. Tidak harus nunggu sampai siap semua. Pokoknya jam 2 udah standby di situ gitu. Oke. Satu lagi. Anda ternyata diam-diam sudah membuka peluang usaha, mengentaskan pengangguran juga karena membekal pekerjaan selain bisa mencukupi keluarga sendiri ternyata juga memberikan penghasilan pada lain orang. Kalau boleh tahu, Anda bayar berapa, Anda gaji berapa itu yang membantu Anda itu apa setiap hari atau bulanan begitu? Kalau boleh tahu. Mingguan. Berapa itu Anda kasih? Ya kan beda. Yang satu kan garapnya sore sama pagi. Gitu ya. Nah, itu 40.000. Per apa itu? Ya per harian. Per harinya. Per hari 40.000. Ya, yang sore sama nyuntuk itu tahu itu. Ya itu per hari itu. Per hari 40. Cuman kalau yang nusuk ususnya itu 25.000. Itu udah lebih mudah kan karena tingkat kesulitannya saya kira itu dia lebih tinggal instan nusuk gitu ya. Itu udah bersih, kasih makan gitu. Udah bersih pokoknya. Kalau misalnya kita ambil yang 25.000, kalau misalnya misalnya full ya, dalam 1 bulan 700-an ribu, 750-an yang satu yang khusus, itu malah padahal yang satunya tadi 40.000 ya. Yang 40 itu kan bikin tahu, sama nusukin tahu juga, sama kepala itu. Itu ya luar biasa. Di saat masa-masa sulit seperti ini, ternyata Mas Andi bisa memberikan peluang juga sebagai mata pencarian kepada rekan ataupun juga mungkin tetangga ataupun teman Anda ya. Tadi Mas Andi tadi memberikan ilustrasi dalam 1 hari itu bisa terjual berapa tusuk tadi? 2.600-an. 2.600-an tusuk. Terus kemudian secara rata-rata itu kunjungan orang datang itu kalau misalnya pengunjung itu sekitaran rata-rata berapa orang dalam 1 hari Anda buka jam 2 itu tadi? Dari kadang hampir 100-an ada ya, kadang 50-an. 50 itu bisa dikatakan pasti ada itu ya. Pasti ada 50, pasti ada. Kadang lebih itu ya. Kadang parkirnya aja nggak muat. Gitu ya. Itu biasanya pembeli ini lokal tetangga sini saja Sambi, atau ada yang dari lain atau luar daerah? Ada yang dari luar daerah ya. Itu Kartosuro. Pernah itu Anda jajaki itu? Anda tahu dari mana gitu? Ya kan saya tanya. Itu sebagai testimoni gitu ya. Iya, tanya. Kandang menjangan Mas, Kartosuro gitu. Terus Ngasem, jauh itu dari Kartosuro, dari Ngasem. Lego, Karanggede, Wonosegoro. Tapi karena mungkin mampir atau memang apa ya? Memang kan udah punya nomor WA-nya. Terus saya posting di Facebook gitu. Oh itu ya, sangat membantu itu ya. Bukan langsung datang gitu. WA datang gitu. Oke Mas Andi, luar biasa. Oke Mas Andi, itu secara tidak langsung Anda ini ternyata tidak usah banyak-banyak teori. Ternyata Anda sebetulnya sudah melakukan fungsi-fungsi dari sebuah tahapan-tahapan dalam merintis sebuah usaha. Di situ ada bagaimana Anda melihat peluang, terus kemudian bagaimana Anda
mengkombinasikan antara produksi, terus kemudian bagaimana Anda ternyata menggunakan media untuk mempromosikan, dan Anda ternyata secara tidak langsung telah membuka peluang usaha kepada orang lain. Ini sebuah kombinasi dan kolaborasi yang luar biasa, yang mungkin seorang yang sekolah tinggi, seorang yang punya titel sarjana gitu ya, mungkin sarjana ekonomi, itu malah secara formal ya dia punya ilmunya, tapi belum tentu dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Oke, luar biasa Mas Andi. Ada pesan untuk para pemirsa sebelum kita tutup perjumpaan kita saat ini? Mungkin ada yang memberikan motivasi kepada rekan-rekan muda, ataupun Anda mempromosikan, silakan. Ya, itu kalau Mang penasaran ya bisa langsung datang ke SD 2 Sambi. Oke Mas Andi, kalau yang di mungkin melihat di Instagram atau di media sosial, kalau memang di situ ada di upload atau diunggah di mana, di Facebook juga ada di ya. Facebook Apa di Facebooknya apa namanya? Roni Andi Wibowo. Ada sate kere atau gimana gitu? Biasanya postingannya di situ. Gitu. Oke. Demikian rekan muda, untuk para pebisnis dan juga entrepreneur muda, inilah kisah sukses ataupun juga motivasi untuk menjadikan masalah ataupun suasana yang saat ini sedang terpuruk secara ekonomi karena permasalahan COVID, tapi ternyata malah membuahkan hikmah untuk membuka peluang usaha baru. Jumpa kembali di lain kesempatan dengan tema dan juga tamu yang spesial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.